Notice sesuatu yang beda nggak dari berita ini? Yang ini gimana? Coba deh lihat yang ini. Nah lo ngerasa ada yang kurang manusia? Yap, semua berita barusan dibantu dikerjain sama AI. Yes, AI. Si robot pintar yang sekarang udah masuk ke ruang redaksi. Bahkan ada loh media yang punya rubrik khusus isinya full berita yang dikerjain sama AI. Dari awal sampai akhir. Manusia cuma mantau doang. Gila nggak tuh? Di satu sisi canggih sih. Tapi di sisi lain kita jadi mikir juga. Etis nggak sih penggunaan AI di ruang redaksi? Yuk kita gali lebih dalam. Jadi gini, menurut para ahli dari Polish London School of Economics, AI itu sekarang jadi gelombang disrupsi ketiga dalam dunia jurnalisme. Yang pertama tuh waktu media pindah ke portal online. Yang kedua pas media sosial booming. Nah, sekarang giliran artificial intelligence atau yang biasa disingkat AI. Mereka bagi AI ini jadi dua tipe. Pertama, AI sebagai teknologi yang membuat komputer bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia, kayak transkrip otomatis, mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, gitu-gitulah. Kedua, generative AI, kayak ChatGPT, yang bisa bikin teks, gambar, kode, bahkan lirik lagu kalau lo suruh. Nah, di AI ini sekarang udah dipakai di redaksi buat 3 area utama. 1. Ngumpulin informasi dari berbagai sumber. 2. Produksi berita, seperti penulisan, penyuntingan, penerjemahan, dan pembuatan konten. Dan ketiga, distribusi berita, termasuk personalisasi dan rekomendasi. Dan katanya bagian distribusi itu yang paling banyak dipakai. Sekitar 80% redaksi pakai AI buat area pemanfaatan ini. Menurut laporan terbaru dari Reuters, tren penggunaan AI di tahun 2025 makin ngerucut ke arah otomatisasi kerja-kerja back-end. Sekitar 60% perusahaan bakal fokus pakai AI buat ngerjain tugas-tugas di balik layar secara otomatis. Mulai dari manajemen data, pengolahan dokumen, sampai pengarsipan digital. Tapi itu bukan satu-satunya peran AI. Sekitar 41% dari mereka juga memanfaatkan AI buat bantu distribusi konten dan ngasih rekomendasi personal ke audiens. Jadi misalnya, AI bisa bantu milih artikel mana yang cocok buat user tertentu, bahkan dalam hitungan detik. Nah, yang gak kalah menarik, 30% perusahaan media mulai pakai AI buat bikin konten. Tapi tenang dulu, ini bukan berarti AI nulis berita sendirian. Tetap ada pengawasan dari manusia, terutama jurnalis dan editor. AI di sini lebih ke asisten digital, bukan pengganti otak manusia. Misalnya gini, AI bantu jurnalis nyari data dari sumber-sumber online. Bisa berupa dokumen penting, fakta unik, sampai tren yang lagi rame di media sosial. Jadi waktu buat riset bisa dipotong drastis. Di bagian produksi, AI juga bisa bantu nulis draft artikel, edit tulisan biar lebih rapi, translate bahasa, bahkan generate gambar buat ilustrasi. Semua ini untuk mempercepat kerja tanpa ngorbanin kualitas. Tujuannya jelas, ngurangin penyebaran misinformasi. Ini penting banget, apalagi di negara kayak Indonesia yang tingkat literasinya masih tergolong rendah. Tapi jangan salah, ini bukan berarti jurnalisnya leha-leha. Ambil contoh di Bloomberg. Di sana, AI memang dipakai buat bikin ringkasan berita. Tapi tetap aja, semua hasil kerja AI harus dicek dulu sama editor. Kalau nggak sesuai standar, ya dibuang. Nggak dipakai. Intinya, AI bantu manusia. Tapi otak manusia tetap jadi filter terakhir yang menentukan mana informasi yang valid dan mana yang enggak. Tapi nih ya, ternyata nggak semua orang nyaman dengan berita yang diolah AI. Menurut Digital News Report 2024, cuman 36% pembaca yang masih oke-oke aja sama konten yang dibantu AI. Dan yang paling ekstrem, cuma 19% yang masih nyaman kalau berita itu sebagian besar dibuat AI, walaupun ada pengawasan manusia. Di Amerika Serikat sama Australia, masyarakatnya masih bisa terima AI buat bantu cek fakta, bikin ringkasan, atau terjemahin berita. Tapi mereka nggak setuju kalau AI dipakai buat ngedit gambar atau foto. Alasannya, ya karena bisa menyesatkan, kelihatan palsu, dan bikin publik gak percaya sama media. Karena makin kompleks, beberapa media akhirnya bikin aturan main sendiri. Contoh, pertama New York Times. AI boleh dipakai, tapi harus diawasi manusia. Kedua, Wired. Lebih ketat. Mereka nggak nerima konten yang dibuat atau diedit sama AI, tapi masih bisa pakai gambar AI asal jelas transparansinya. Jadi, nggak semua redaksi sembarangan pakai AI. Mereka sadar ini soal etika juga. Lo nggak mau kan dikasih berita yang ternyata palsu atau misleading gara-gara robot salah paham? Tapi ya, dibalik semua kecanggihannya, AI ini juga punya potensi masalah. Nih ya, beberapa yang disebut jurnalis dan editor.
misinformasi dan disinformasi, pergeseran tenaga kerja, jurnalis takut digantikan, masalah hak cipta, kesulitan verifikasi, kadang AI ngarang fakta, bias algoritma, karena data latihannya bisa nggak netral. Dan satu hal yang ironis, kalau media transparan dengan bilang konten ini dibuat oleh AI, justru bikin pembaca makin nggak percaya. Jadi kayak serba salah kan? AI itu cepat, pintar, nggak tidur, nggak rewel. Tapi AI juga nggak punya rasa, nggak punya nurani, nggak bisa nangis pas denger berita warga yang kehilangan rumahnya. Lo bayangin, gimana rasanya dunia yang semua beritanya steril, dingin, dan terlalu sempurna. Tapi nggak ada empati. Di balik berita, ada jurnalis yang rela hubungi narasumber sana-sini buat cross-check informasi. Ada editor yang nggak tidur demi ngecek fakta. Ada manusia, beneran manusia, yang peduli soal kebenaran. AI boleh bantu, tapi jangan pernah biarin dia ngambil alih kemanusiaan di balik cerita. Kami di Lab 45 juga pakai AI, tapi kami nggak asal pakai. Kami tetap pegang teguh nilai-nilai akademik dan integritas. AI itu alat bantu, bukan pengganti hati nurani. Berita yang baik bukan cuma soal aktual dan faktual, tapi juga soal kemanusiaan. Jurnalisme adalah suara hati, dan hati itu cuma dimiliki oleh manusia. Gue sih percaya, selama masih ada lo, gue, dan kita semua yang peduli sama kemanusiaan, jurnalisme manusia nggak akan pernah mati. Sekarang pertanyaannya, kita siap hidup bareng AI, atau malah bakal dikontrol sama teknologi yang kita ciptain sendiri?